Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang mengapa kita harus fokus meningkatkan skill dan nilai diri kita, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Apa maksudnya? Jadi teman-teman pasti pernah atau sedang melewati yang namanya sekolah, atau SD, SMP, SMA, terus lulus dari sekolah, teman-teman eh, melanjutkan jenjang kuliah. Yang kuliah masuk ke PTN favorit atau swasta dengan jurusan atau bidang yang teman-teman sukai atau teman-teman pilih. Lalu setelah 4 tahun kuliah, teman-teman lulus dan mencari dan masuk ke bidang pekerjaan teman-teman yang teman-teman misal ambil jurusan, misal jurusan matematika, jadi teman-teman bekerja di bidang tersebut. Terus teman-teman menghasilkan uang. Tapi sebenarnya teman-teman, bukan seharusnya kita mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Karena uang itu kan sebenarnya hanya sebuah alat tukar dari nilai yang kita berikan ke orang lain. Jadi, teman-teman memiliki, jika teman-teman memiliki keahlian bernilai tinggi, uang itu akan secara alami atau secara sendirinya akan mengalir ke kita dari hasil kontribusi kita atau hasil kerja kita, dari keahlian yang kita miliki. Bukan kita kita bisa nyapa, kita cari pekerjaan untuk mencari uang. Tapi bagaimana kita eh, tingkatkan keahlian kita? Kita ahlinya apa? Ahlinya apa? Terus kita tingkatkan dengan eh, kita memiliki ahli atau skill yang tinggi, eh, nilai kita juga bertambah dan sehingga uang itu pasti akan secara sendiri mengalir ke kita. Teman-teman, yang membedakan seseorang dalam kehidupan profesional adalah skill dan keahlian yang kita kuasai. Skill yang kuat dapat membuat diri kita menjadi sumber nilai, bukan hanya sekadar mencari pekerjaan. Dan yang harus teman-teman ingat adalah skill yang teman-teman miliki tidak harus terbatas pada satu pekerjaan. Jadi misalnya, saya akan em, menjadikan Raditya Dika sebagai contoh. Raditya Dika itu dia dia stand up atau komika, dia juga menulis buku, dia juga content creator, dia menulis podcast, terus dia juga sutradara film. Kan pekerjaannya banyak. Tapi skill utama yang dia miliki, core dari seorang Raditya Dika itu adalah sebagai seorang storyteller atau bagaimana dia ahli menyampaikan cerita sehingga orang-orang ingin dan mau mendengarkan apa cerita yang mau dia sampaikan. Nah, dari skill storyteller itu dia aplikasikan ke berbagai macam medium. Misalnya ke stand up, terus dia nulis buku, eh, ke podcastnya, ke YouTube-nya, terus ke film. Tapi kan ini hanya medium untuk dia menyampaikan sebuah cerita yang dia ingin sampaikan. Nah, begitu juga dengan skill yang teman-teman miliki. Misal, sebagai eh, lulusan jurus lulusan jurusan matematika. Kan teman-teman bisa matematika, berarti teman-teman bisa berpikir secara logika. Atau teman-teman tidak hanya bisa jadi misal seorang guru matematika. Teman-teman bisa jadi seorang programmer juga karena matematika kan mengajarkan berbagai bagaimana cara kita untuk em, bagaimana kita berpikir secara logika, berpikir bagaimana menyelesaikan masalah secara logika dengan analisis masalah. Kan itu matematika. Dan berbagai macam contoh lainnya. Dan bagaimana uang
bisa mengalir dari skill yang kita miliki. Ketika teman-teman skill teman-teman menghasilkan value untuk misalnya orang lain atau sebuah perusahaan dan itu bisa menguntungkan mereka, maka orang atau organisasi tersebut pasti akan membayar teman-teman. Uang akan datang sebagai konsekuensi dari value, bukan sebagai tujuan utama. Jadi intinya skill teman-teman yang tinggi sama dengan jadinya teman-teman menjadi seorang yang bervalue atau bernilai tinggi, dan secara otomatis uang akan masuk lebih besar. Dan secara otomatis banyak pekerjaan yang menginginkan teman-teman di perusahaan mereka misalnya. Dan apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Kita belajar hal-hal baru, kita bereksperimen, berlatih secara konsisten, lalu kita menemukan apa yang kita atau teman-teman kuasai dan nikmati, lalu teman-teman mencoba skill itu, teman-teman bisa mencoba skill itu di banyak konteks, bukan hanya satu pekerjaan saja. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman, jangan sekedar mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang, tingkatkanlah skill dan nilai diri teman-teman terlebih dahulu. Nanti uang akan datang dengan sendirinya dari hasil hasil kerja atau hasil nilai yang teman-teman hasilkan. Bukan sebaliknya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.